Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua RT 04, Bapak Sumadi, beserta Bapak Sumedi, mohon maaf, beserta Ibu RT dan pengurus dari RT 04, dan yang saya hormati pula Bapak masyarakat, Bapak Ustadz Puji, yang saya hormati pula sepuh saya KB dan para sepuh, para tokoh, para alim ulama yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Dan yang saya hormati pula bapak-bapak serta ibu-ibu warga RT 04. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita semua masih dapat berkumpul bersilaturahmi di lapangan RT 04 ini, dan tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Nabi yana wa habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua masuk ke dalam salah satu golongan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, Bapak RT mohon maaf dan terima kasih banyak juga. Hari ini kita berkat dari Bapak RT mengundang Bapak-bapak semua beserta ibu-ibu untuk silaturahmi. Memang betul kemarin memang saya yang meminta ke Bapak RT, kalau bisa di schedulekan kita untuk silaturahmi karena ada poin yang harus saya sampaikan mungkin langsung ke warga. Tadinya kemarin mohon maaf saya berhalangan karena kebetulan saya kelupaan. Biasanya di malam minggu itu ada jadwal mertua saya cuci darah tadi gitu kan. Aduh, saya jangan lupa. Nah, saya kemarin langsung komunikasi ke Pak RT, mohon maaf saya nggak bisa mundur nggak besok gitu. Akhirnya ya udah ada bisa ya Pak. Dan mohon maaf juga hari ini saya telat. Tapi kebetulan tadi ada acara partai di sana. Saya pikir sebentar, taunya lama. Tadi saya ngebut juga gitu kan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahmi di sini. Baik Bapak Ibu semuanya, Bapak RT mohon maaf, tujuan saya silaturahmi ini sebenarnya ada poin yang harus saya sampaikan terkait dengan yang sudah realisasi, yang sudah dibangun di RT 04 ini, yaitu sekretariatan RT. Ini sebenarnya ada bisa dibilang sedikit besar, bisa dibilang besar sedikit Pak. Ini konflik yang jadi polemik di pengembang Pak. Jadi perlu saya sampaikan sebenarnya kita pembangunan di lingkungan ini Pak tidak hanya di RT 4, kita di lingkungan lain pun sama, termasuk salah satunya kemarin pembangunan sekretariatan di RT 2, pembangunan sekretariatan di RT 3. Itu emang kita secara rule-nya itu minimal kita ada konfirmasi, ada izin gitu ya Pak ya. Bahkan kemarin pembangunan sekretariatan di RT 2 dan 3 itu mereka RT-nya izin ke saya, baru saya boleh nggak bikin sekretariatan di sini. Itu saya juga tidak langsung memutuskan Pak. Saya izin juga. Pertama saya izin ke developer. Keduanya saya izin ke Jasa Marga. Karena apa? Karena itu lahannya lahan Jasa Marga Pak. Di situ alhamdulillah dari Jasa Marga pun membolehkan. Akhirnya saya bilang ke PT silahkan bangun. Dibangun sama Pak RT 2 di situ sekretariatannya, dan sama RT 3 juga pas banget belakang-belakangan. Nah cuman kemarin sempat jadi masalah juga. Jadi kemarin itu sempat ditegur dan bahkan sempat mau dibongkar sama pihak Jasa Marga gitu. Dia datang, mohon maaf sampai datang polisi juga bawa las panjang ke situ minta dibongkar. Cuman karena dari awalnya saya ruangnya sudah ada dan saya dapat izin juga, di situ saya pasang badan Pak. Saya sampai didatengin ke rumah, oke gitu kan. Sampai kemarin pun datang lagi, saya datengin juga. Saya bilang saya sudah komunikasi gitu kan. Alhamdulillah berkat koordinasi kita, berkat komunikasi kita yang baik, sampai saat ini diizinkan, bahkan tidak jadi dibongkar gitu. Nah terkait dengan di sini kemarin kita pembangunan lapangan di sini itu saya sudah izin ke developer. Saya bilang Pak,
kita yang lapangan DRT 4 itu emang sih sebelum saya menjabat jadi RW pun di sini sudah terbangun ya Pak ya, lapangan di sini. Cuman kan biar lebih ini saya izin juga ke mereka. Alhamdulillah mereka masa senior sekarang Pak. Bahkan dulu itu saya minta dialih fungsikan karena ini kan bukan tanah pasos ya Pak ya. Ini bukan tanah pasos, ini itu tanah milik developer. Bahwasanya ini ada rumah di sini. Kalau dari saya ketemu ya. Di sini rumah ada 2 nih, cuman karena kemarin pun saya dengan argumen saya, alhamdulillah bahkan mereka juga sempat mau mengalihfungsikan ke tanah pasos tersebut Pak gitu. Makanya saya waktu kemarin itu saya ingat banget acara di sini, saya diundang juga, saya sampaikan bahwasanya pengembang mengizinkan untuk mengalihfungsikan ini ke tanah pasos. Cuma kita menunggu legalitasnya ya, menunggu suratnya. Sempat saya menyampaikan seperti itu. Nah, setelah itu di sini pembangunan sekretariatan. Terus terang, kemarin pun saya sudah bicara belak-belakan ke Pak RT. Saya bilang pembangunan sekretariatan ini memang dari awal nggak ada komunikasinya dulu gitu Pak ke saya. Hitam. Nah tiba-tiba kemarin itu Pak RT bicara ke saya, baru saya minta ubin yang di sekretariatan RW itu yang nggak dibantu RT ya. Nah, saya bilang buat apa Pak? Buat di ini mau bikin apa namanya? Saya juga nggak kepikiran ke sana Pak. Saya pikir yang kemarin lahan di sini apa bangunan di sini mau dibagusin gitu kan? Tidak seperti semewah ini Pak. Saya kaget tiba-tiba di grup itu Pak RT langsung nge-share peresmian sekretariatan ada 4. Saya bilang, cuman saya bilang ini pasti masalah nih. Karena kita nggak ada komunikasi ke developer gitu kan, ya udahlah mungkin kita lihat sikon aja nanti gitu kan. Nah ternyata kemarin ada apa namanya ya, survei ke lapangan ada keliling dari pihak developer. Nah pas Suki keliling sini permasalahan ini Pak sekretariatan ini, sampai kemarin itu saya lagi kerja di telepon sama Pak Suki itu, ini sekretariatan bikin sekretariatan RT berapa ini ya? Di video call kan, oh itu RT 4 Pak, izin sama saya diem. Bahkan dia bilang, emang ini gak ada uang Pak RW? Terus terang saya menjaga. Biasanya saya nggak bilang nggak ada, siapa saya salah kayaknya. Jadi nanti kita komunikasi lagi katanya gitu. Nah malam ini telepon lagi ke saya, karena saya terus terang di sini ngerasa dilangkahi. Pertama, keduanya itu lahan bukan lahan pasos. Dengan argumentasi saya bicara Pak, dulu kan Bapak sempat mengalihfungsikan saja, gitu kan? Enggak, itu bukan lahan pasos. Di situ saya, ya udah nanti dulu dah, kita nunggu reda dulu. Saya minta dibongkar, gitu. Nanti Pak ya, saya coba follow up, saya bicara gitu. Saya minta bicara ke Pak RT-nya gitu. Sebenarnya saya lagi nunggu Pak, nunggu kita momen yang pas. Jadi saya mau negosiasi dengan pengembang. Momennya kapan? Ketika kita ada pembangunan. Saya terus terang aja sering membantu pengembang di sini. Kayak kemarin pengecoran jalan, terus drainase. Itu sebenarnya kita membantu Pak. Karena lah untuk wilayah kita itu belum diserahkan ke Pemda, itu masih tanggung jawab dari Pemda. Masih tanggung jawab dari pengembang. Tapi kita membantu di sini. Nah saya tadinya tuh menunggu tenang dulu gitu kan pertama, udah gitu saya juga nanti emang rencana mau ada pembangunan drainase di belakang. Nah setelah itu saya menegosiasi sama pengembang terkait dengan sekretariatan ini, dan sekaligus saya minta secepatnya dialihfungsikan gitu kan. Jadi saya pengen ambil hatinya dulu. Nah tapi kemarin waktu hari Kamis dia menggebu-gebu telepon saya sampai marah-marah juga gitu kan. Saya nggak mau tahu, pokoknya minta dibongkar. Saya terus terang Pak, saya mau gimana pun itu adalah apa namanya, sedikit permasalahan di lingkungan. Mau gimana pun itu, walaupun emang mohon maaf tanpa ada izin ke saya di sini apa ya, ini warga saya gitu kan, tetap saya harus bela. Nah cuman kemarin dari kasus itu hari Kamis dari pengembang yang punya developer ini bicara, saya kasih waktu 1 bulan. Saya pakai waktu 1 bulan ikut bongkar sendiri, kata dia gitu. Kalau 1 bulan itu nggak dibongkar,
biar kita yang bongkar. Nanti kita akan turunkan aparat baik dari polisi maupun dari TNI untuk membongkar ini. Oke, saya langsung bicara ke PT tolong tuh. Coba kita musyawarah kumpul silaturahmi dengan warga. Jadi biar apa namanya, pertama saya ingin menyampaikan dulu dengan kondisi yang sekarang ini biar tidak ada apa namanya kesalahpahaman. Tapi terus terang Pak, di sini saya masih coba semaksimal mungkin upaya saya akan negosiasi dengan pengembang gitu kan, agar ini tetap bisa difungsikan sebagai sekretariat. Saya akan negosiasi seperti itu. Tapi saya ingin kepada PT coba kita atur jadwal dulu deh, kita coba duduk bareng dulu dengan warga. Saya ingin menyampaikan dulu bahwasanya saya masih ikhtiar, dan keduanya saya di sini masih memperjuangkan. Tapi kalau nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya apa boleh buat. Saya sendiri pun di sini apa namanya ya, pertama kita juga tidak ada kekuatan dari sisi hukum gitu kan. Kita nggak megang surat apa namanya pembangunan atau izin kan gitu. Jadi secara aturan, walaupun itu tanah Pasos, selama ini belum diserahkan ke Pemda, ini masih tanggung jawab pengembang. Makanya saya kemarin tuh tekankan ke RT jika di lingkungannya, terutama di lahan Pasos itu membangun apa, lapangan kah, atau musola kah, atau masjid dan lain-lainnya, itu mohon informasi dulu. Jadi tetap kita harus ada informasi ke pengembang, karena ini belum diserahkan ke Pemda, masih tanggung jawab pengembang Pak. Termasuk salah satunya kemarin pembangunan masjid itu masih Al-Qudola pun kita kejar dulu izinnya, sudah dapat izinnya, baru kita langsung tindak lanjuti. Kita apa namanya kemarin itu mengusulkan ke yayasan gitu kan ya Pak ya. Tapi kalau tidak ada izinnya itu kita nggak berani gitu. Nah balik lagi ke sini terkait dengan sekretariat ini, saya masih coba ikhtiar. Saya pengen coba apa namanya negosiasi, masih berjuang Pak. Tapi kalaupun nanti tidak sesuai dengan harapan kita, itu sudah apa namanya ya, saya udah ikhtiar di sini. Gitu. Sebenarnya satu sebenarnya Pak, komunikasi aja dulu di awal, kita izin dulu. Sebenarnya pengembang itu alhamdulillah hubungan dengan saya itu baik, Pak. Saya minta apapun itu, kemarin saya minta pembatas antara makam sama APW, kita kasih panel gitu ya Pak ya, di beton. Alhamdulillah beliau juga terus silakan gitu kan, karena di beliau yang ngebeton juga sendiri. Terus kemarin saya minta lahan kosong yang di belakang itu di RT 8 saya komunikasi mau jadi taman. Alhamdulillah, jadi silakan. Kemudian ada komunikasi dulu gitu kan. RT 5 kemarin mau bangun di lahan kosong itu parkiran mobil, kita komunikasi dulu. Alhamdulillah, sebenarnya itu mereka ngerasa ini kok sini tuh mentang-mentang deket sama saya, kok jadi malah ini gitu. Dalam artian itu main ngebangun-bangun aja tanpa ngomong dulu gitu. Apalagi di sini statusnya masih status belum dialihfungsikan ke Pasos. Itu Pasosnya itu masalahnya. Ya jadi itu Pak, pada intinya yang tadi saya bicara, saya kemarin sudah bicara sama PT, cuma maksud saya biar lebih mengenal lagi, biar tidak ada kesalahpahaman keluarganya, lebih baik saya langsung menyampaikan ke warga terkait dengan kondisi sekretariatan RT 04 saat ini Pak. Seperti itu mungkin awalan dari saya ya Bapak ya, mungkin monggo kita diskusi aja, entah itu dari Pak RT bisa menjelaskan dulu monggo, atau mungkin dari warga ada yang mau diskusi, mau disampaikan monggo Pak ya. Jadi biar kita tidak ada kesalahpahaman di sini. Oke, mungkin cukup sekian awalan dari saya, penyampaian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas
informasi yang disampaikan ke kita semua terkait tentang pembangunan sekretariat. Di sini saya selaku Ketua RT mewakili warga ya. Mungkin dengan kabar yang disampaikan oleh Pak RW, saya pribadi sendiri selaku Ketua RT sama sekaligus sama warga, sebenarnya kalau mendengar berita itu merasa keberatan gitu. Cuman kembali lagi di awal pembangunan itu mungkin intinya tidak izin. Oke, di sini saya mengakui atas dasar itu. Cuman ya namanya kita kurang ilmu ya, kurang sedikit pemahaman. Jadi yang saya dapat informasikan itu di awal itu kan udah ada pos ronda ya, yang namanya pos ronda kemarin pada saya semi permanen Pak ya, semi permanen. Saya tidak punya rasa apa ya, hanya menginginkan suatu apa ya, kayak merenov, membenah. Intinya ke saya sebenarnya tadinya itu hanya mengamankan aset yang tadi warga tersebut. Yang tadinya saya punya niat baik seperti itu, sekarang terkendala dengan izin. Mungkin saya sendiri pun kurang memahami ini ke sana. Yang tadinya bangunan itu udah ada, itu saya itu udah semi permanen sepasang seperti itu. Saya hanya merapikan. Nah, kembali lagi kita ke warga, silakan masukannya. Apakah ada dari bapak-bapak kita sharing malam ini? Ya mudah-mudahan sih sebenarnya apa yang tadi disampaikan Pak RW itu yang diamanatkan dari pengembang mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan dia memberikan kebesaran hati karena kita hidup di warga TK 4 ini dibilang warga udah lama ya mohon maaf ya, karena RT 1 Blok 3 itu cikal bakalnya ada Pesona Wanasari ya. Ya mungkin itu kalau kita nggak ke sana ya. Jadi saya sendiri pun istilahnya seolah-olah ya RT 01 ya udah jiwa saya gitu. Jadi keinginan saya itu hanya untuk membenahi, membangun. Dan juga saya kemarin tuh waktu di awal itu hanya melanjutkan mudah-mudahan di ACC dan diizinkan untuk jadi pansos, karena setelahnya akan pesongka untuk acara apapun yang di sini. Jadi saya punya harapan besar gitu ke Pak RW atas sama warga ya. Mudah-mudahan ada titik terang yang sekiranya bisa kita sampaikan ke pengembang. Mudah-mudahan pengembang juga membuka hatinya, istilahnya melihat istilahnya lihat ke belakangnya bahwa yang tadinya Wanasari seperti apa sih gitu kan. Sekarang maju, sekarang banyak penghuninya gitu. Mudah-mudahan, karena saya sendiri tidak lain hanya untuk pembangunan dari TK 04. Mungkin dari bapak yang lain ada tambahan, silakan. Sebetulnya betul menyambut komunikasi aja. Jadi intinya itu kami sudah membangun satu tadi wajib untuk membangun lingkungan di TK 04. Jadi intinya ini bagaimana caranya supaya pos RT sekaligus RT itu bisa bertahan. Jadi saya hanya bisa mengharapkan kepada Pak RW
untuk bisa mencari solusi yang terbaik di RT 04. Mudah-mudahan ini bagaimana RT 04 ini punya pos abstrak itu bisa dilanjutkan dan nanti bisa sudah berdiri ini ditahankan. Jadi saya mohon sekali lagi Pak RW untuk bisa menegosiasi sebagai mediasi buat pengembang supaya bisa terlaksana tercapainya itu legalitas daripada tanah pos ini. Jadi saya juga terima kasih Pak RT, kami juga punya pilihan prinsip supaya terus bisa lebih maju dan membangun. Hanya itu saya sampaikan Pak RT ya, dan saya mohon kepada Pak RT untuk bisa legalisasikan tanah pos ini. Dan saya juga terima kasih kepada Pak RT. Mudah-mudahan bantuan ini bisa termati, mediasi ini, mediator ini bisa berjalan dengan baik. Hanya itu saya sampaikan Pak RT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak atas mendapat waktu untuk menyampaikan sesuatu dari saya dengan dukungan sekretariat RT 04. Mungkin ini ada kendala masalah ini udah terlanjur. Jadi kalau udah terlanjur mau diapain lagi? Kalau ya kita ya sebenarnya dengan harapan, dengan mohon kepada Pak RW agar cari solusi ke developernya gimana caranya supaya sekretariat ini tetap bertahan oleh kosong RT 4 syukur ini dijadikan pasos dengan resmi gitu Pak. Ya itu sebenarnya sih nggak ada yang salah, yang ada yang benar, sebenarnya sudah terlanjur karena ya itu terbilang salah miskomunikasi. Karena Pak RW dulu kan pernah halal bihala yang menyampaikan bahwa itu sudah diajukan, sudah di ACC. Justru malah Pak RW pernah silakan Bapak warga ini kelola mau dijadikan apa kan gitu, ada Pak? Bisa pernah dengar itu? Mungkin silakan itu yang kita nggak izin, mungkin di sana nggak izin, istilahnya Pak RW udah silakan itu nggak mengizinkan gitu. Mungkin ya ini kita terlanjur mau diapain, yang penting kita ke depan mencari solusi yang kita yang bikin apa sih adem lah. Jangan sampai ada yang begini begitu dengan kata-kata yang nggak enak gitu. Ini masalahnya udah terlanjur. Ini Pak RW kan juga akan mengusahakan. Ya namanya RW itu kan bapak kita ya, bapak kita semua. Namanya bapak. Kalau anak ada kesalahan pola, kalau orang Jawa bilang anak pola bapak keperada kan gitu. Kalau anaknya pola gimana-mana kan bapaknya yang harus menyelesaikan gitu Pak. Ya setahu saya kan kalau masalah pengembang itu kan sebenarnya saya nggak tahu detail ya, cuma dengar-dengar memang pengembang itu untuk membuat suatu perumahan huni itu kan ada syaratnya di pemerintah ya, itu ada undang-undangnya. Mungkin ya nggak kurang tahu benar undang-undangnya, mungkin kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 itu pengembang wajib, itu sebenarnya wajib menyediakan namanya fasilitas umum ya Pak, namanya drainase, jalan, RTH. RTH itu ruang terbuka hijau yang untuk fungsinya adalah untuk penghijauan dan peresapan. Terus di samping itu ya kalau ya tergantung luas lahan yang dibangun itu Pak, itu sebenarnya untuk fasos itu ada hitungannya, 30% dari luas lahan itu yang akan dijadikan fasos.
itu ada aturannya di sana. Ya untuk RT 4 ini kan belum kelihatan pasosnya di mana gitu. Konon katanya yang udah orang-orang yang lama itu dulu ada pasos di sebelah sini, kemudian kok dibangun gitu Pak, katanya dengar pernah ada pasos dulu rumah. Kemudian sebenarnya banyak yang enggak sesuai dengan segmennya awal Pak. Kalau belakang itu dulu sebenarnya ada jalan sama RTH Pak, seperti RT 5 sampai sini ya. Karena kan ada jalan, ada RTH. Ya contohnya Pak Arma itu yang mungkin tahu, katanya saya ngambil di pinggir karena dulu ada sebelahnya ada jalan sini, tapi sekarang nggak ada. Ya itu cuma buat gambaran aja Pak. Sebenarnya ya banyak sih tanggung jawab developer itu yang harus ini seperti tanah-tanah kosong yang rumputnya tinggi, itu sebenarnya tanggung jawab developer untuk membersih sebenarnya. Kalau di sini kan nggak kita mungkin juga buat ya argumentasi ke alasan buat masukan di sini pemohonan sana biar artinya bisa terentak ya, semoga sih dikabulkan Pak. Jadi kita semua ya itu dari saya nih seperti itu, dengan ya apa yang saya pernah dengar itu. Yang intinya gini aja, intinya kita mohon kepada Pak RW atau kalau memang minta ada ditemenin gitu-gitu ke developer ya silakan. Ya intinya kita mohon cari solusi yang bagus lah agar sekretariat RT 04 itu tetap bertahan dan mudah-mudahan ini jadi fasilitas umum. Ya begitu aja Pak RW, mohon bantu. Udah. Ya sekian dari saya. Taufik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak ya. Ini memang namanya kita silaturahmi dan kita berdiskusi ya Bapak ya. Ini terima kasih juga masukan-masukan gitu kan dari para sepuh kita terkait dengan apa yang tadi mereka sampaikan. Satu yang betul Pak, yang tadi saya sampaikan, mau gimana pun itu di sini warga saya, gitu kan. Makanya kenapa saya pun tetap berikhtiar, tetap memperjuangkan, karena itu saya tadi bicara Pak, di sini pun mau gimana pun itu walaupun dari awal tidak ada izin, ada apa sedikit miskomunikasi itu tetap saya perjuangkan karena saya merasa di sini warga saya Pak, gitu. Saya ketua RW 011 gitu kan, salah satunya RW 04 ini ya warga saya gitu, maka mau saya di sini tetap berjuang gitu Pak, berikhtiar untuk membela agar status sekretariatan ini tetap secara apa namanya ya dipertahankan gitu. Dan tadi Pak De menyampaikan juga terkait dengan apa namanya ya secara aturan-aturan yang betul Pak, memang sebenarnya ada apa namanya ya, ada aturan mainnya, ada aturan-aturan semua dari Pemda juga ada terkait dengan fasilitas umum gitu Pak. Nah sebenarnya penempatan pasos di lingkungan itu sebelum developer buat set plan, pastinya developer pun dapat ACC dari Pemda. Nah ini set plan sudah jadi. Dan pasos yang paling luas itu di situ Pak, di Masjid Al-Qudullah itu 1000 meter. Berapa sih? 900-an lah ya, 900 sekian lah. Itu sebenarnya pasosnya. Makanya ketika sekarang kita argumen secara aturan, ini aturan sudah disahkan loh sama Pemda gitu kan terkait dengan pasos itu. Dan pasosnya itu ada di situ. Nah cuman argumen dari Pak RT kemarin itu menyampaikan ke saya, karena pasos yang besar itu sudah dibangun masjid, akhirnya RT 04 tidak punya pasos kan gitu. Makanya Pak RT
kemarin itu mengusulkan agar lahan ini dijadikan pasos, kan perlu proses Pak, gitu kan. Makanya saya juga pernah saya sampaikan kemarin itu untuk izin lapangan ini saya sudah minta izin lapangan, dan kemarin pun dari pengembang itu sebenarnya sudah mau mengalihfungsikan ke pasos dengan argumennya saya, gitu Pak. Makanya kenapa kemarin itu memang betul saya di sini menyampaikan, saya bilang silakan. Kemarin itu saya menyampaikan itu silakan itu untuk pembangunan lapangan, kan karena kemarin itu dulu itu waktu masih Pak RT Sumadi ya, Pak Sumadi minta sama saya itu ini mau ngebagusin lapangan RT 04 ini, makanya saya bilang silakan Pak, kita udah dapat izin itu terkait dengan pembangunan lapangan ini, gitu. Nah balik lagi ke sekretariat ini memang saya belum izin, gitu Pak. Itu sebenarnya itu sih permasalahannya, tapi tetap Pak, apa namanya, yang tadi masukan-masukan dari para sepuh di sini, karena ini saya bilang kita momennya silaturahmi, kita sharing, silakan nggak apa-apa Pak. Jadi biar saya pun ada gambaran. Tadi juga Pak Ade bicara dulu itu sempat ada di server itu pasos di situ ya Pak ya. Tadi argumen Ade seperti itu. Itu kan bisa saya sampaikan nanti ke pengembang. Gitu. Jadi biar saya ada gambaran Pak. Makanya kenapa malam ini itu saya kumpulkan dengan semuanya, tidak hanya saya bisa biasanya saya bicara dengan PRT aja, tapi untuk kali ini saya ingin kita silaturahmi dengan warga, jadi biar kita bisa sharing, jadi warga juga bisa kasih masukan ke saya, biar saya ada gambaran untuk sebagai bahan saya negosiasi dengan pengembang, seperti itu. Dan yang keduanya, biar saya pun bisa menyampaikan secara detail, ini loh kondisinya seperti ini, jadi biar warga nggak kaget. Jangan sampai gitu kan, mohon maaf saya udah ikhtiar, saya udah berjuang, tapi ternyata kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi pengembang tetap minta dibongkar, jadi biar warga nggak kaget Pak, gitu. Tapi tetap nanti apapun hasil negosiasi saya dengan pengembang, pasti saya akan sampaikan ke Pak RT. Jadi biar nanti dari Pak RT juga bisa menyampaikan ke warga. Syukur-syukur, betul tadi Pak RT sampaikan, syukur-syukur dari pengembang juga ketuk gitu. Artinya oh yaudah silahkan. Karena kita kalau secara pembangunan saya yakin Pak, saya yakin secara pembangunan ini nggak akan disentuh. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Pengembang sekarang itu lagi nargetin pembangunan di belakang aja banyak Pak yang mau dibangun, gitu kan? Ini nggak akan tersentuh, saya yakin nggak akan dibangun di sini. Banyak di RW 18 pun sama, ada lahan-lahan yang itu sebenarnya jadi rumah gitu Pak. Cuman karena pengembang udah fokus ke belakang pembangunannya, akhirnya itu ditinggalkan. Dan saya yakin nggak akan ada yang nyolek gitu. Termasuk salah satunya ini. Gitu. Cuman kan tergantung nanti coba negosiasi saya dengan pengembang. Nah, untuk itu momennya ini silakan dari warga juga nggak apa-apa Pak, masukan ke saya biar saya ada gambaran, biar saya ada bahan untuk saya negosiasi, biar saya punya argumen ini loh, seperti itu ya. Seperti itu Bapak, mungkin ada lagi dari warga, nggak apa-apa, kita sharing aja sekarang. Sebenarnya di undang-undang itu denah yang sudah disampaikan tiba-tiba dialihfungsikan secara garis besar, marketing itu telah membohongi konsumen. Nah, tapi ya namanya yang punya usaha ya yang punya duit. Cuma di sini seolah-olah kok dia bikin rumah, kata saya. Malah sampai kita beberapa bulan itu selalu bersinggungan dengan orang-orang material itu, dengan orang-orang yang membangun rumah daerah situ di blok P39. Karena kalau kita cerita itu dia kalau menurunkan material itu semua dewek, cuman kembali lagi ya gitu Pak, sampai kita bersinggungan terus, kita masuk ke dalam rumah pun nggak bisa. Itu kalau kita lihat cerita ada yang pelang gitu ya. Nah, itu mungkin itu dasarnya kenapa saya di situ dan dibilang tadi benar, itulah pasos. Nah, kedua, kebetulan dia terkesan sendiri itu tidak tahu namanya titik pasosnya di mana.
Waktu itu sempat kita yang namanya kegiatan bawa Pak Setot bikin lapangan di depan Pak Yono yang sama itu Pak. Dan begitu secara tidak langsung namanya warga kan pengennya lingkungan itu tidak tumbuh rumput ya, kita jadikan lapangannya lapangan bola voli gitu kan. Tapi kedepannya itu tiba-tiba langsung bongkar aja jadiin rumah. Jadi secara tidak langsung pengusirannya itu gimana ya, nggak ada komunikasi, jadi bikin rumahnya mah udah ada yang beli apa belum ya, sekarang jadi ini lagi roboh lagi gitu. Nah mungkin cerita yang kesana itu yang jadi kita oke lah, mudah-mudahan saya bilang ya, kebetulan kedua kita bikin lapangan lagi di sini. Tidak lain sebenarnya sih namanya warga ya, semua warga itu pasti begitu. Kita mengingat tuh arah area kanan kiri itu ya yang sekiranya bisa dimanfaatkan kita manfaatkan dulu ya Pak ya. Yang bikin lapangan kecilnya gitu kan. Kita tidak bikin lapangan seperti ini belum bertangkis. Karena argumen saya itu yang pas sudah tidak ada stampen aja bisa berakhir fungsi. Gitu kan. Sebagai jadi rumah. Nah, mudah-mudahan dengan argumen tadi ya saya sebagai warga ya mudah-mudahan gitu diizinkan untuk lahan ini sebagai pasos, karena dari awal sendiri pun warga T04 pun tidak menyolek pasos itu lebih dari satu. Dari depan Pak Yono tidak langsung dia mungkin apa namanya tidak mungkin dengan di berapa menit dibangunnya rumah kita pindah ke sini. Di sini alhamdulillah lama sangat tidak ada informasi yang ini, terus siapa kita ajukan ke Pak RW, mudah-mudahan bisa dilegalkan pasosnya. Makanya memang waktu itu asumsi saya sependapat dengan Pak D tadinya, karena ada bahasa dari Pak RW sendiri pun silakanlah pasos ini lapangan ini untuk dirawat apa diajukan kan ya Pak. Makanya waktu saya mendirikan sekretariat pun tidak lain hanya merenov Pak, karena yang bangunan itu sudah ada. Walaupun bangunan yang udah ada pun semi permanen. Jadi saya mohon maaf Pak RW, itu yang saya sampaikan terkait tentang yang tadi Pak dibilang pasos di blok P39, karena saya saksinya beli. Kenapa saya beli P37? Karena itu pasos. Nah, mungkin itu alasan saya. Ada tambahan lagi dari Bapak, silakan. Penyampaian dari Pak RW, dari Pak RT, dari Bapak Pak Parno dan yang lain, mungkin untuk saya atau untuk kami warga RT 4 dengan merenovasi pos ronda atau yang sekarang kita sebut sekretariat RT itu karena ada trigger dari Pak RW yang menyatakan fasos dana ini sudah disetujui sama developer untuk menjadi fasos, silakan digunakan, mau diapain aja terserah RT 4. Mungkin warga RT 4 tertrigger di situ, makanya akhirnya kami sebagai warga RT 4 punya keinginan gimana caranya nih supaya sekretariat ini terlihat rapi, terlihat nyaman, baik untuk ronda, untuk anak-anak main. Akhirnya kita punya ide, kami punya ide, ya udah kita renov dengan swadaya warga, baik itu daya material, baik itu daya pemikiran, baik itu daya tenaga. Nah kemudian ya seperti harapan kita semua, harapan RT 4, saya nggak mau harapan yang terbaik buat semuanya, saya nggak mau, tapi saya pengen mungkin warga RT 4 pun punya pemikiran yang sama dengan saya. Kami ingin yang terbaik buat RT 4.
yaitu ini tetap menjadi Pasos di RT 4. Ya, dengan mohon bantuan dari Pak RW untuk bisa negosiasi ke developer, karena emang triggernya kan dari Pak RW kan, ini sudah diserahkan ke warga RT 4, kita hanya nunggu legalitas suratnya. Jadi itu yang jadi tujuan warga RT 4. Ya, mudah-mudahan itu bisa jadi bahan pertimbangan negosiasi Pak RW ke sana. Dan tadi Pak RW juga menyampaikan istilahnya RW 11 ini sudah banyak membantu pembangunan di RW 18 yang seharusnya masih menjadi tanggung jawab developer. Nah, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan juga nanti Pak RW untuk negosiasi ke sana supaya tetap ini bertahan menjadi Pasos RT 4. Karena memang ya, kalau saya baru ya Pak RW, saya tinggal di sini baru, mungkin COVID lah saya baru pindah ke sini, karena memang udah nggak ada duit buat ngontrak, akhirnya saya renov, saya tinggal di sini. Cuman saya sering keliling ke sini nengok. Dulu ya masih bambu, masih triplek gitu kan, kemudian udah jadi keramik tapi masih cat permanen Pak RT bilang, dan jalanan pun masih secara nggak langsung warga itu membantu marketing APW ini. Kita aja lah, kita itu kalau mau nyari rumah dengan yang ekonomis tapi pasti pengen yang lingkungannya nyaman, pengen yang lingkungannya rapi. Itu secara tidak langsung ketika RT 4 membangun pos seperti ini rapi, itu bisa jadi pertimbangan orang nyari rumah. Oh, rapi nih di sini, oh posnya bagus nih, oh bla bla segala macam, jalanannya juga bagus gitu kan. Nah, mungkin itu nanti bisa jadi salah satu pertimbangan lah buat Pak RW untuk negosiasi ke developer. Kira-kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kan untuk mensegarkan rakyat dan warga yang tinggal di situ. Ya memang kita salah, tidak izin ya, itu kita mengakui. Nah, karena tadi Budi sampaikan, Papa, ini silahkan diapakan, kata Mama, dikelola dan sebagainya. Itu kita ya sadar, dan kita kecerekan itu tiap minggu berarti Pak untuk bangun ini. Jadi bukan duit dari langit jatuh, itu juga enggak, karena kita nggak minta juga kemana-mana gitu kan. Nah, ini harapan kami Partai 04 supaya tidak terjadi pembongkaran dan realisasi untuk Pasos yang sudah disampaikan di tahun lalu kan 2023 ya, supaya ini menjadi kenyataan. Dan ini fungsinya banyak sekali, bukan hanya untuk megah-megahan juga enggak, tapi fungsinya banyak. Kalaupun nanti ibaratnya ya pahit-pahitnya perlu dipertimbangkan. Kalau pahit ya ini, tapi saya berharap tidak akan pahit itu. Karena Pak RW sudah berulang kali negosiasi berhasil, saya yakin untuk kali ini juga berhasil. Amin. Gitu. Jadi intinya untuk fasilitas kita di RW 04 kita tetap ada, kemudian tidak ada pembongkaran supaya warga juga aman, tenang, tidak runyam. Sekarang ini kan pikiran jadi kemana-mana Pak, gitu kan ya. Ya meskipun di RT yang lain juga ada pembangunan kita juga melihat kan, masa kita di Permasalit, meskipun kita nggak tahu di mana-mana juga mungkin dimasakan kan, tapi mereka bisa clear, sementara kita nggak clear kan, jadi gejolak juga internal pribadi masing-masing. Jadi saya mungkin itu saja. Intinya ya seperti yang disampaikan pada bapak-bapak yang lain, Pak D, Pak Budi dan Pak Fauzan juga, bahwa fasilitas yang sudah kita terima informasinya tetap menjadi Pasos. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa, anting. Papa, Bapak RT dan bapak-bapak semuanya yang ada di sini. Saya cuma
melihat histori aja ya. Ini pergantian RT ini sudah 4 periode ya, dari Pak Jamil, Pak itu tadinya dari Pak Jamil itu pos itu hanya gubuk Pak, gubuk dari Jelani. Setelah ada pergantian RT lagi ke Pak Agus, nah itu berbentuk panggung, kemudian ganti ke saya. Akhirnya kami merenovasi juga itu semi. Nah sekarang terakhir ini ke Pak Sumedi. Dari perjalanan itu lebih bagus Pak, dan saya berharap Pak RW bisa mempertimbangkan hari ini untuk mempertahankan supaya pos yang sudah senyaman ini jangan sampai nanti bongkar gitu Pak RW. Dan kalaupun nanti pahit-pahitnya juga mentok setelah negosiasi, berharap pembongkaran juga harus diperhitungkan tadi kata Pak Wahana secara biaya, dan pembongkarannya itu jangan nanti gitu, pembongkaran itu nanti setelah ada pembangunan gitu. Tapi saya berharap itu jangan sampai terjadi. Mungkin itu semua yang diharapkan dari warga RT 04 ini. Dan saya ini di luar ini ya, kepengurusan tadi terkait dengan pansos yang di Masjid Al-Qubla ya, kami mungkin yang mewakili BKN mungkin terkait dengan pembangunan juga sebelah Posyandu, sebelah sini jalan sini nanti rencananya kan ada pintu samping nah itu saya berkendala dengan lahan yang di sebelah sini berjalan itu mohon minta penjelasannya sekaligus itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pansosnya, jadi warga kalau lagi berkumpul itu di pansos dan istilahnya ada pertemuan gitu, jadi ada lokasi untuk pertemuan kayak ada rapat keluarga. Mungkin kita kalau ini digusur, kita nggak ada lokasi lagi untuk numpuknya, untuk berkumpul warga. Maksudnya itu doang sih Pak, maksudnya biar warga punya lokasi untuk ansos RT 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya cukup ya Bapak ya, ini masukan-masukan, gambaran-gambaran dari Bapak semuanya yang nanti jadi bahan saya untuk negosiasi dengan pengembang. Ya intinya seperti itu, bahwasanya dari saya sendiri pun saya di sini masih memperjuangkan lingkungan kita ini Pak, gitu. Yang tadi saya sampaikan, kalau saya bicara saklek, saya bilang ya udah terserah, orang nggak ada izin kan, boleh terserah diatur aja. Terus saya lepas tangan bisa Pak, tinggal urusan pengembang terserah mau gimana kan gitu. Tapi kan di sini saya enggak. Dalam artian yang tadi saya sampaikan, saya masih berikhtiar gimana caranya agar dia tetap bertahan, gitu. Jadi saya ikhtiar, saya berjuang gitu kan. Makanya kenapa malam hari ini kita kumpul di sini, saya jadi ada gambaran, ada bahan
buat itu saya sampaikan ke developer Pak untuk negosiasi. Harapan kami semuanya di sini, termasuk harapan saya juga, walaupun saya bukan warga tempat Pak, yang tadi saya bilang mau gimana pun itu di sini warga saya gitu, saya akan tetap perjuangkan untuk kebaikan warga RT 04 seperti itu ya bapak semuanya. Intinya saya akan tetap ikhtiar, akan berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita ya. Intinya minta doa aja dari bapak semuanya, nanti biar saya berjuang, nanti mungkin jika diperlukan saya pun akan minta bantuan sepuh di sini. Saya akan minta bantuan dari Pak RT untuk menemani saya Kak gitu, untuk negosiasi dengan pengembang, jadi biar terbuka gitu loh Pak, seperti itu ya Bapak ya. Ya mungkin dari bapak semuanya beserta ibu-ibu kita minta doanya aja, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita ya. Oke, mungkin ada lagi Bapak? Cukup ya Pak ya, karena berhubung besok juga hari Senin, karena beraktivitas juga. Intinya alhamdulillah pertemuan malam hari ini saya punya gambaran. Oh iya, mohon maaf Pak RT ya Pak Mante, apa namanya, kita tadi fokus ke sini jadi sebenarnya gini Pak, untuk Pasos emang rumah yang menghadap ke Pasos itu ada biaya tambahan Pak, biaya tambahan sekitar berapa ya, ini ada biaya tambahan ya. Itu sebenarnya bukan Bapak membeli tanah itu, bukan. Kenapa ada biaya tambahan itu? Karena Bapak tidak berhadapan langsung dengan warga, dengan rumah di depannya, gitu Pak. Jadi bukan Bapak di sini, contoh Bapak di depan sini, depan Pasos, Bapak ada biaya tambahan, itu bukan Bapak membeli tanah yang di depan, itu bukan, gitu Pak. Itu tetapi itu jadi biar apa namanya ya? Bapak itu lebih leluasa Pak. Apa sih? Ya ada nilai plusnya, itulah tambahannya. Termasuk yang di depan jalan utama itu ada nilai tambahan juga. Pasos itu dari mana sampai mana sih, gitu kan? Gitu. Ketika emang itu masih masuk ke dalam lahan pasos tersebut, yaitu hak lingkungan Pak. Gitu. Di situ kan mau dibangun masjid, ya haknya masjid tersebut sesuai dengan set plan-nya gitu, tapi tidak melampaui batas. Karena gini Pak, sebenarnya untuk set plan itu di sini Pasos, pasti di depan Pasos itu di samping kanan kirinya itu ada yang namanya lahan RTH untuk penghijauan. Itu nggak boleh, nggak punya hak untuk ngabisin sampai situ Pak. Itu lahan penghijauan loh. Gitu. Tapi kalau emang itu masih secara set plan-nya masuk ke dalam Pasos tersebut, silakan, itu hak lingkungan, mau dibangun apapun itu, gitu. Ya nanti mungkin Pak RT bisa apa namanya diukur dulu ya Pak RT ya. Ketika emang itu ada lahan apa namanya di situ masih lahan Pasos, silakan. Ini mohon maaf, saya masih manggil RT ke Pak RT juga RT. Terus terang Pak, saya pun ke siapapun itu, beliau contoh pernah jadi RT, saya tetap sampai sekarang pun saya panggil RT. Bahkan Pak RW Hari, Pak RW Mahmud, tetap saya panggilnya Pak RW. Bu RW saya panggil Bu RW. Kenapa? Untuk menghargai Pak. Mau gimana pun itu, walaupun dia mantan RT, tapi secara apa namanya ya, di lingkungan itu beliau termasuk salah satunya tokoh masyarakat di sini Pak. Pernah jadi RT, udah banyak yang diperbuat gitu loh. Makanya tetap saya di sini pun mau itu mantan RT saya panggil Pak RT. Silakan tanyakan saja. Bahkan saya ke Pak RW Marmo, ke Pak RW Hari pun saya bicara Pak RW. Ke Bu RW pun sama Bu RW gitu. Jadi mohon jangan kesinggung ya Pak RT ya. Saya tetap ke Pak RT panggil Pak RT, ke beliau pun Pak RT. Ya beliau ini adalah tokoh masyarakat di sini Pak. Ya. Seperti itu Bapak ya. Mungkin untuk pertemuan malam ini saya rasa cukup. Di sini saya sudah ada gambaran, sudah banyak masukan dari warga-warga semuanya, dari Bapak RT, dari para sepuh di sini, masukan ke saya sebagai bahan nanti saya negosiasi dengan pengembang yang tadi saya sampaikan. Jika nanti diperlukan, saya pun akan minta pendampingan dari Pak RT atau dari tokoh masyarakat sini, dari sepuh sini. Ayo kita sama-sama menghadap ke pengembang. Cuman saya nggak mau menghadap ke
yang ada di depan itu Pak, itu bukan pengembang, mereka hanya statusnya marketing. Nah, saya nunggu nanti waktunya ketika mungkin dari pengembang, dari Pak Suki atau Bu Sylvia kesini, nanti kita temuin. Atau mungkin nanti saya coba minta waktunya kepada beliau agar bisa duduk bareng dengan kita di sini, biar kita sama-sama ya Pak berdiskusi, bernegosiasi Pak, agar kita mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kita semuanya ya. Mungkin cukup sekian dari saya Pak RT ya. Terima kasih lagi buat bapak-bapak dan ibu semuanya, kepada Bapak RT terima kasih, kepada para sepuh di sini terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih sudah berdiskusi di sini. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan harapan kita. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.